Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kembali lagi dengan Ibu Mita dalam mata pelajaran ekonomi. Semoga pembelajaran hari ini kalian tetap semangat meskipun tidak bisa belajar secara tatap muka, melainkan secara daring, tetapi Ibu harap itu tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam pembelajaran. Baik anak-anak, minggu kemarin kita telah mengulas materi tentang ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang konsep indeks harga dan inflasi. Ibu yakin kalian semua tidak asing lagi mendengar kalimat indeks harga dan inflasi. Anak-anak, sudah siapkah belajar pembelajaran hari ini? Ibu yakin kalian siap untuk belajar pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, materi yang akan Ibu sampaikan ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian indeks harga, yang kedua tujuan indeks harga, yang ketiga metode perhitungan indeks harga, dan yang keempat ada pengertian inflasi, dan yang kelima ada penyebab dari inflasi itu sendiri. Penjelasan yang pertama ialah pengertian indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Yang dimaksud dengan harga tahun dasar adalah tahun yang dibuat sebagai patokan perhitungan. Lalu, apa sih tujuan dari indeks harga tersebut? Tujuan dari indeks harga yang pertama ialah sebagai patokan untuk mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Yang kedua, indeks harga secara besar untuk memberikan suatu gambaran tren dan kecenderungan dalam perdagangan. Yang ketiga, indeks harga biaya konsumen dan indeks harga biaya hidup untuk memberikan ketetapan gaji dan perubahannya. Dan yang terakhir, indeks harga secara umum dilakukan oleh perdagangan untuk melakukan kebijakan dalam penetapan harga dan perhitungan penyediaan. Oke anak-anak, tadi adalah pengertian dan tujuan dari indeks harga. Sekarang, bagaimana sih metode perhitungan dari indeks harga tersebut? Jadi, metode perhitungan indeks harga dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, ada metode agregat tidak terimbang, dan yang kedua, metode agregat tertimbang. Apa sih perbedaannya antara metode agregat tidak tertimbang dan metode agregat tertimbang? Yang dimaksud dengan metode agregatif tidak tertimbang ialah metode perhitungan yang bisa dibilang sederhana dan sangat mudah. Mengapa demikian? Karena perhitungannya hanya menjumlahkan harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Jadi, apa sih contohnya perhitungan indeks harga metode agregatif tidak tertimbang? Contohnya ialah menghitung harga bahan pokok seperti harga beras pada tahun 2012 dan harga beras pada tahun 2013. Dari tujuan tersebut, kita dapat melihat kenaikan harga indeks harga dari tahun ke tahun. Selanjutnya, metode agregatif tertimbang. Nah, metode agregatif tertimbang ini dibagi lagi menjadi dua metode. Yang pertama, metode Leys-Payres, dan yang kedua, metode Pasca. Yang dimaksud dengan metode Leys-Payres adalah metode perhitungan indeks harga tertimbang dan faktor penimbang jumlah pada tahun dasar. Nah, sedangkan metode Pasca ialah indeks harga tertimbang dan faktor penimbangnya itu
jumlah pada tahun yang sedang dihitung. Materi selanjutnya ialah inflasi. Yang dimaksud dengan inflasi adalah keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Nah, ketika Lebaran, apakah bisa disebut dengan inflasi? Tentu tidak, karena inflasi bisa dikatakan bahwa kenaikan harga secara umum dalam waktu atau jangka yang sangat panjang. Nah, ketika Lebaran, harga-harga itu meningkat. Akan tetapi, setelah Lebaran, harga-harga tersebut akan cepat pulih dan itu tidak bisa dikatakan dengan inflasi. Lantas, apa yang menyebabkan inflasi? Penyebab inflasi yang pertama yaitu inflasi tarikan permintaan, yang kedua inflasi biaya produksi, dan yang ketiga inflasi karena jumlah uang yang beredar meningkat. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi karena banyaknya permintaan masyarakat atau konsumen terhadap beberapa barang atau produk. Meningkatnya permintaan ini secara agregat atau secara menyeluruh. Mengapa demikian? Karena peningkatan dalam belanja pemerintah, peningkatan dalam belanja swasta, dan peningkatan dalam belanja konsumen atau belanja hidup. Inflasi dorongan biaya produksi. Inflasi ini terjadi karena kenaikan harga-harga bahan pokok produksi. Contohnya, serikat buruh yang berhasil meningkatkan upah ataupun kenaikan dari harga bahan bakar. Itulah penyebab dari inflasi dorongan biaya produksi. Yang terakhir, inflasi karena jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar memang ada kaitannya dengan harga-harga. Ketika barang itu tetap, akan tetapi jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak atau meningkat, maka akan mempengaruhi harga terhadap produk itu naik. Apalagi ketika pemerintah melakukan anggaran defisit. Itulah anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga materi tersebut bisa kalian pahami dan jangan lupa terus pelajari materi ini agar kalian tidak lupa. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan buka sesi pertanyaan melalui Zoom meeting. Terima kasih anak-anak karena telah mengikuti pembelajaran hari ini. See you.